Ya, hari ini tanggal 27 ya, bulan 7. Masih di emiten tukar pikiran. Nanti buat updateannya ya, ada beberapa emiten yang harus saya update. Mungkin yang lain nyusul ya. Tapi untuk yang baru masuk ya, untuk Atla, COCO, LUCK sama SOTS ya. Nanti mungkin habis ini ya. Baik, yang pertama kita bahas Sola ya, Sola. Tapi ingat teman-teman, ini bukan ajakan menjual dan memberi ya. Ini adalah media untuk pembelajaran kita gitu. Kenapa ada yang diulang-ulang mungkin merasa sedikit bagaimana ini katanya pergerakannya gitu kan. Nah, baik kita update untuk pergerakannya aja ya, sama isi dalamannya aja. Kok belum naik-naik gitu kan, kok malah turun gitu kan. Ya kalau di saham ya naiknya wajar, turun ya wajar, karena kan fluktuatif ya. Karena di saham itu ya tidak selamanya naik, tidak selamanya turun juga kan. Ada waktunya naik, ada waktunya turun ya. Baik, Sola katanya bagaimana? Sola secara badar lokal masih akumulasi bagus ya, masih bagus ini Sola nih. Sola masih bagus ya, hijaunya banyak, merahnya sedikit, dan terakhir kemarin 4 hari dia hijau, artinya dia ada pengambilan. Porennya cenderung dia ada pengambilan hari kemarin ya. Ada pengambilan sih, dia belum keluar ya, masih ada, cenderung dia ngambil dikit datar, kemarin ada pengambilan dikit ya. Untuk smart money-nya masuk baru sedikit ya, belum ada yang tinggi banget ya. Makanya saya bilang kalau ada yang tinggi banget, nah terus perhatikan tuh, kalau ini baru ada riak-riaknya aja ya. Ini riak-riaknya aja, tapi disinyalir ini emang si smart money udah masuk lagi ya. Mudah-mudahan sih dengan masuknya smart money si bandar lokal bisa nge-up emiten ini ya. Kita kasih tanggal untuk hari ini, untuk hari kemarin ya, tanggal 26. Baik, kita lihat bid dan asnya. Untuk opernya ada tahanan 2 digit ya sampai harga 60. Terus di sininya di bidnya di 52-nya agak ditahan agak banyak ya, 2 digit ya. Artinya ini memang mungkin ya disinyalir mempersilahkan bagi teman-teman yang mau udah nggak sabaran gitu ya. Soalnya ini bagus sih, kalau turun begini agak bagus dikit nih, bagus ini turun gitu ya. Tapi cenderung di sini sekarang lagi posisi sideways ya, lagi sideways. Kita targetnya masih di sini ya, di 74 ya. Mudah-mudahan bisa ke 74. Kita lihat 74 di mana posisinya. 74 yang tertingginya ya. 74 ini kan 54. Tapi yang terpendeknya ada di harga 61 ya, 61. Coba lihat 61. Tahanan 60-nya ya, 60-nya berarti tahanan di 60-nya. Kita lihat siapa yang mengambil kemarin ya. Ada PD, ada XL, ada KK ya. Ada DR, ada CC. Kita coba lihat untuk domestik doang. YB udah masuk ya, 564 per hari kemarin. Kita lihat dari 4 hari ya, 23 Juli. Pengambilan siapa? Teman kita yang ngambil. Tapi di sini ada YJ ya. YJ CP Becky udah masuk nih, Bro. Ya, CP sama Becky. Cuma yang keluarnya broker lumayan juga nih, MG YB keluar. Tapi YB tadi masuk ya. Berarti tinggal si CP Becky ini yang masih di dalam, yang terus akumulasi. Tapi di sini YJ yang luar biasa ya. Coba YB di sini tanggal 26. Ya. YB ngambil ya, cuma sedikit tapi ngambil. Coba lihat dia transaksinya jual beli enggak. YB 664. YB 6645, berarti ada penjualan sedikit ya. Mudah-mudahan sih dengan adanya si CP juga udah masuk nih ya, pengambilan seperti ini si
Sola ini cepat di up ya. Ini juga karena mungkin ya belum ada lawannya lah. Soalnya ini smart money-nya masih sedikit ya. Ya, bagus ini. Sebenarnya ada pengambilan terus ya. Semenjak dia kena FCA ada pengambilan terus dan belum menembus harga targetnya di sini ya. Harga terjauhnya di 97, cuman harga terdekatnya di 72 belum menembus itu. Mudah-mudahan bisa menembus ya. Karena ini udah ngasih tanda nih. Ya. Beda dengan asli itu tidak ngasih tanda apa-apa di sini. Kalau di sini udah ngasih tanda, saya berani bilang ini bisa menembus 71 ya, 70 ke 71. Hati-hati juga area ini gap ya, ada gap ya. Di 52 nya ada gap, makanya 52 nya ditahan agak lumayan besar ya, 50.000 lot. Terus yang kedua ada SMGA. SMGA. Kita lihat bid dan offernya. Wah, SMGA bagus ini. Terus-terusan diakumulasi ya. Terakhir dibahas tanggal 24. Kemarin atau dibahas tanggal 24. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya tuh pinginnya kalau ngebahas itu ketika turun gitu. Tapi kalau turun malahan panik ya. Kalau di sahamnya turun 2-3% harus santai gitu ya. Kalau udah turunnya 50%, 25%, baru itu agak panik ya. Cuman kalau di saham embetan-embetan yang LQ45 mah turun 20% aja santai, bisa kejemput lagi ya. Nah, baru kalau istilahnya di saham-saham seperti inilah yang agak khawatir ya. Baik, di sini saya masih tetap di harga 88-nya udah ketembus ya. Ini apa namanya? Gap yang ini. Tinggal yang ininya aja nih, di 81-nya yang belum ketembus masih ada gap ya. Terus di sini juga kemarin open gap ya. Saya khawatir ini turun kembali untuk menutup gapnya. Jadi kalau dia menutup gapnya biarin aja dulu, karena emang harus ketutup dulu. Ataupun kalau dia up ya silahkanlah. Cuman kalau dia menembus ke harga gapnya di 88 itu lebih baik lagi ya. Di harga penutupan hari tanggal 25 ya. Nah, harusnya dia nutup gap dulu ya. Tapi kalau ingin naik ya silahkan aja, kita kan terserah mereka ya. Dari bandar lokal udah terus akumulasi ya, bagus ini, udah ke atas ya. Cuman ya foreign agak sedikit pembuangan 2 hari ya, biarin aja. Tapi di sini juga terdeteksi tanggal 25 Juli speknya tinggi ya. Speknya tinggi, besoknya langsung di up ya. Mudah-mudahan ada spek tinggi lagi, bisa di up ke atas lagi ya. Nah, ini jualannya terlalu dini, ya. Tapi dari penguatan sih bagus lah ini ya, udah bagi bagus. Targetnya masih sama ya, seperti yang kemarin. Mudah-mudahan bisa nembus area 100 ya, 100-an lah. Ini kalau 92 ya, udah ketembus 100 bisa lah. Terus dari bid dan offernya, tahanannya bagus ya, 2 digit rata sampai harga 100 kan. Terus sebelah kiri juga rata bagus, 2 digit juga ya. Kita lihat siapa yang ngambil. Ada MG bagus ya, MG ngambil banyak nih MG nih hari ini nih ya. Hampir 1,8 miliar, 196. YU juga udah masuk, CP udah masuk. Mudah-mudahan sih ini cepat di up ya. Teman-teman kita udah take profit ya. Beberapa udah take profit. Kita cek siapa yang ngebuang. AK yang ngebuang, YP yang ngebuang, tapi si CC sama BK masuk. Oh, ini udah keren ya, CC masuk nih. Mudah-mudahan si CC kan seperti biasa ya. Kalau CC itu kalau masuk biasanya dia suka jualannya agak di atas sedikit lah gitu, beda dengan BK. Ya, mudah-mudahan si Cece, karena si Cece yang memimpin di sini ya, yang paling banyak untuk tanggal 26, mudah-mudahan si Cece ini bisa jualannya di atas. Cuma hati-hati ya, saya bilang hati-hati ya, area 88 sama yang paling terendahnya ada di 81. Terus ada emiten PSAB. PSAB, wah saya kalau sebenarnya sih kalau udah tinggi begini teman-teman tinggal take profit aja sebenarnya ya.
Ini juga udah menyentuh udah menyentuh ATH-nya. Nah, kalau yang udah menyentuh ATH gini, kalau punya barang di bawah, bukannya saya nggak ini ya, udah take profit aja gitu, jangan ditunggu dilama-lamain ya, takutnya dia longsor gitu ya. Karena dalam sebuah emiten kan kita nggak tahu kedepannya seperti apa gitu. Udah naik berapa persen? 39% kan lumayan, 39% ya. Terus teman-teman nih, candle merahnya udah terbentuk ya, candle merah udah terbentuk. Ini juga udah bolak-balik, udah kagak mau ya, mungkin bisa jadi dia akan ke bawah, tapi secara MA dia masih di MA 10 sama MA 20 nya bagus, terus MA 200 juga bagus lagi, artinya ini lagi uptrend ya, lagi uptrend, lagi bagus, lagi uptrend. Cuman kalau udah berani nembus ini aja nih, kan belum ketembus ya 213 ya, kalau bisa ketembus aja ya di sininya nih. Karena di sini saya belum melihat ada candle merah sejajar ya, ada merah sejajar, ada ketembus aja udah bisa jadi dia bisa up ke atas ya. Terus dari Poren juga bagus nih, kemarin ngisi dua hari nih, cuman kemarin waktu tanggal 26 dia ada pembuangan, bandar lokal juga ada pembuangan cuma sedikit ya. Mudah-mudahan sih bandar lokal bisa terus nge-up ke atas ya, karena untuk jualan emang agak lumayan harus lama, soalnya nih pengambilannya juga dari mulai Poren di sini ya ngambilnya ya 23 Juli, nah yang terdekatnya 23 Juli ya. Terus kalau benar lokal dari 22 Juli. Kita lihat dari 22 Juli siapa? Poren dulu ya. 23 Juli. 23 Juli di sini Poren ZP CCBK bagus nih, ZP juga keren nih, ZP suka keren ya. Mudah-mudahan bisa di up ya, cuma hati-hati. Di sini saya melihat gap ada di sini ya, gap kecil nih di 172, hati-hati ya. Kalau di sininya saya belum nggak kelihatan di sini ya, hati-hati aja di area 172 ya. Kalau ke atasnya silahkan mau ke atas kemanapun, yang penting si bandar lokal sih udah mulai ngambil, cuman di sini ada pembuangan bandar lokal. Terus Poren juga ada pengambilan, cuma pembuangan hari ini tidak terlalu besar. Mudah-mudahan sih dia bisa jualan di atas. Kita lihat siapa yang ngambil untuk tanggal 22-nya untuk lokal. Untuk lokal tanggal 22-nya sehari sebelum ada SH ya, ZP, AO bagus ini. AO nih biasanya AO ya, yang saya tahu tuh dia suka nge-up terus gitu sampai ada titik terjenuhnya baru dia jualan biasanya kalau AO ya, kalau udah ngambil terus. SH, ZP juga bagus ya. Mudah-mudahan sih ini udah baik, cuman saya ini ini udah terlalu tinggi. Kalau kalian mau beli ya, saya pikir sih kalau saya sendiri ya, saya tidak mau kalau saya sendiri ya. Cuma kalau teman-teman lihat dari bandarnya udah akumulasi dan sedikit ada pembuangan, baru sedikit pembuangannya. Ada si YJ ini yang ngebuang, si YJ, ada si EP ini ya. Nah, tapi di sini ada di barangnya dengan si ZP sama si AO. Nah, biasanya baik gitu ya. Cuman kalau dari Porennya masih akumulasi pembuangan sedikit. Ya mudah-mudahan sih dengan adanya pembuangan sedikit kita bisa ngambil lagi ya. Karena ini udah bagus, puncaknya udah bagus sih. Tinggal bisa nembus ini aja ya. Jadi breakout dari sini, mudah-mudahan bisa ke atas lagi. Kalau posisi seperti ini, contohnya di sini ya, set breakout, ini breakout ke sini lebih keren lagi karena ini udah udah uptrend banget nih, uptrend bagus. Lagi bagus-bagus ini. Ya lagi uptrend. Jarang-jarang istilahnya nemuin emiten yang begini bagus nih. Jadi ngambil dia ada tahanan, ngambil lagi ada tahanan lagi, ngambil lagi ada tahanan lagi, ini bagus. Saya pikir ini bagus ya. Tapi kalau teman-teman ada yang dari bawah sini dari 141 aja udah bagus, apalagi kalau dari 91 kan lebih bagus lagi. Di sini nggak ada yang itu ya, cakep-cakep semua nih. Kecuali di sini teman-teman nih 111 ya, mungkin dalam jangka waktu panjang ya bisa menembus 111 karena ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan tidak ketembus, artinya dalam jangka waktu panjang ya. Ini udah bagus nih, udah uptrend ya. Cuma hati-hati aja ya, ini karena udah mau mencapai puncak. Kalau dia bisa menembus puncak lagi berarti dia bagus, bisa uptrend ke atas. Kalau dia tidak bisa ya bisa turun ke MA20 untuk biasanya untuk nanti turun lagi untuk seperti ini. Turun lagi untuk mencoba lagi, kalau bisa mencoba lagi tembus, nah itu luar biasa.
Terus ada BSBK. BSBK lagi ya. BSBK. Ada BSBK, kita lihat BSBK siapa yang ngambil. Wow, BSBK 3 candle nih bro. 3 candle terakhir ada yang ngambil ya. Kita lihat siapa yang ngambilnya. Yang 26. Untuk lokal teman kita nih ngambil bro. Tapi ada BQ udah masuk, DRZ PPS udah keluar, kakak udah keluar, CP udah keluar. Ini 3 candle bagus, 3 candle bagus. Mudah-mudahan sih kalau dia mampu untuk di up ya, biasanya kan 3 candle ini tanda-tanda untuk di up ya. Biasanya kita 3 candle turun di up. Cuman ini juga si gapnya udah ketutup nih. Mudah-mudahan sih besok ada tahanan di sini bisa ke up ke atasnya. Kalaupun ke bawah ya hati-hati aja area. Area sini nih hati-hati aja di 55 ya. 55 nih ada candle bullish. Sama sini ada satu di 59 nih, hati-hati ya 59. Ini juga sebenarnya ada nih di 66 ya. Mudah-mudahan sih tidak ketemu ke 66 ya. Cuman kalau dari dari candle bagus ya, 3 ya, 3 turun ke bawah rapi, nah, bisa ke atas. Ini juga udah nandain nih di 95-nya dia mau nembus ke 95 ya, udah nandain dikit nih. Nah, ketembusnya kapan kita tidak akan pernah tahu ya. Soalnya kemarin waktu 2 hari ini ada pembuangan, tapi hari ini ada pengambilan. Foreign juga cenderung pengambilan, foreign cenderung mengambil ya. Lihat nih, 2 hari cenderung ngambil. Kita lihat di sini siapa yang ngambil untuk di YB udah masuk di itu nih, YB udah masuk, backing YB udah bagus udah masuk. Kita lihat foreign 2 hari aja ya. Dari sini ya. Dari 24 tanggal 24 siapa yang ngambil? Becky, Eski yang banyak backing di backing yang saya khawatir itu BK nih. BK kadang-kadang kalau jualan emang karena dia pinter ya, dia bisa jualan dalam posisi shadow begini ya. Beda dengan CC ya. Kalau CC biasa suka di atas. Ini YU yang hajar itu YU ya. YU ZP di CC ya. Kalau CP kan ada shadownya dari atas, berarti bisa tarik ke atas. Ini kita tarik ke bawah. Tapi udah menutup gapnya bagus berarti ya. Hati-hati aja area 66, kalau ada 66 ketembus atau 66 ketembus ya. Mungkin bisa jadi ke area 55 ya. Tapi pengambilan foreign sama bandar lokalnya sedikit ya, tapi tidak menutup kemungkinan kan mereka banyak duit kalau mau di up. Kalau mau di up dia udah nanti kasih tanda ke 95 ya. Mudah-mudahan bisa ketembus 95-nya dan bisa langsung up ke atas. Ataupun ini karena udah tinggi, saya bilang kan udah tinggi begini nih. Saya tidak berani untuk, kalau saya sendiri saya tidak berani ngambil ya. Walaupun ini lagi uptrend ya di atas MA 20. Belum menyentuh ke MA 20 atau ke MA 20 di 67 bisa jadi gitu kan. Ini posisinya MA 200 juga udah di atas ya. Oke, segitu aja mungkin teman-teman ya. Nanti ada CPRO, mungkin Atla ya. Cocok kita lihat LUCK sama SOTS. Ya, segitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Ciao ya.